Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ketemu lagi dengan siaran GPT TV, Gedung Putih Televisi, yang mengangkat atau bertagline sarana pencerdas hukum masyarakat. Nah, pada kesempatan sore kali ini kita akan sama-sama melakukan bedah, melakukan diskusi tentang keberadaan lembaga swadaya masyarakat yang akhir-akhir ini juga menjadi sorotan, ya, baik di media sosial maupun di media mainstream. Para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita memang sudah kedatangan beberapa narasumber dan semuanya adalah selaku narasumber, ya. Yang pertama adalah dari Patriot Nusantara, ada beberapa teman yang datang dan yang dituakan adalah Mas Sujud Sugiarto. Selamat siang Mas Sujud. Selamat sore. Selamat sore, ya, selamat sore. Terima kasih Mas Sujud. Yang kedua adalah dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), yang hari ini yang datang adalah beliau Pak Puput. Ketua, Mas Ketua, ya, Mas Puput. Selamat sore Mas Puput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Oke, terima kasih Mas Puput yang mau menyelakan waktunya untuk datang ke diskusi ini. Yang ketiga adalah yang selama ini juga di media sosial sering muncul, ini adalah LPKSM Krishna Cakra Nusantara. Dalam hal ini adalah Mas Sugiono yang Selamat sore Mas Sugiono, yang selama ini dikenal di medsos itu sebagai nama Semar Membangun Kayangan, ya. Ini nanti pada kesempatan sore kali ini juga datang ke sini. Terus yang berikutnya dari Ikatan Penasihat Hukum Indonesia cabang Kebumen, ada Mas Kartiko, ya, yang selama ini juga aktif di media sosial maupun pembelaan orang-orang yang tidak mampu dan termarginal. Nah, kesempatan sore kali ini kita memang ngumpul, ya, di kantin Gedung Putih Kebumen dalam rangka untuk mendiskusikan beberapa hal terkait dengan apa yang namanya lembaga swadaya masyarakat. Yang perlu diketahui bahwa kadang-kadang lembaga swadaya masyarakat ini memang diperlukan oleh masyarakat di satu pihak, tetapi di lain pihak kadang-kadang juga dianggap sebagai biang daripada mungkin hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu kita mencoba membiasakan dalam forum ataupun terhadap isu-isu yang ada di Kabupaten Kebumen ini adalah bahwa ketidaksamaan perspektif itu tidak menjadi atau tidak membuat kita tercerai-berai, tetapi kita justru mencoba menyatukan perspektif. Oke, untuk kesempatan pertama saya kira kita sebagai prolog, ya, terkait dengan lembaga swadaya masyarakat yang kadang di satu pihak itu adalah menjadi pendamping masyarakat, tetapi di selain pihak kadang-kadang dianggap juga sebagai, tadi saya katakan, biang kerok. Oleh karena itu awal saya kira nanti akan saya minta pendapat dari masing-masing yang tadi kami sebut, dan yang berikutnya nanti saya kira teman-teman peserta bisa menanggapi lebih jauh dan nanti coba kita kerucutkan di akhir diskusi. Untuk kesempatan pertama saya kira saya minta komentar atau prolog dari Mas Sujud Sugiarto, ya, dari Patriot Nusantara. Ini terkait dengan keberadaan lembaga swadaya masyarakat. Kira-kira kalau menurut Mas Sujud, ini lembaga swadaya masyarakat itu sebenarnya lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat atau sebenarnya lembaga yang justru itu menjadi yang meresahkan masyarakat itu sendiri. Nah, monggo Mas Sujud untuk bisa berkomentar. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Teguh Purnomo yang saya hormati, teman-teman dari NGO atau biasa disebut lembaga swadaya masyarakat, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Pada dasarnya NGO berdiri ada itu karena perilaku dari governmental organization itu sudah menyimpang dari konstitusi. Banyak perilaku dari pemerintah atau pemangku jabatan yang kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut governmental organization ini
ada indikator-indikator menyimpang, kemudian tidak ada lembaga-lembaga yang resmi sebagai lembaga kontrol, seandainya ada pun kemudian mereka justru masuk di dalam lingkaran setan penyimpangan itu, maka muncullah yang namanya non-governmental organization. Jadi organisasi di luar pemerintahan yang sah. Karena pada dasarnya kenapa di setiap negara, terutama negara-negara demokrasi itu diperlukan sekali yang namanya lembaga penyeimbang. Kalau mungkin di negara demokrasi konvensional, demokrasi kayak Amerika Serikat dan sebagainya, di sana mungkin ada yang namanya oposisi, ya. Tapi di negara demokrasi Pancasila tidak mengenal yang namanya lembaga negara oposisi atau oposan dari pemerintah. Maka muncullah yang namanya NGO, non-governmental organization. Dan ini sangat dibutuhkan karena apa? Sebagai penyambung lidah masyarakat untuk memenuhi apa? Memenuhi dari tujuan didirikannya sebuah negara, didirikannya sebuah nation. Cukup menarik apa yang disampaikan Mas Sujud ya terkait dengan keberadaan NGO. Ini salah satunya tadi adalah karena fungsi-fungsi aparatur ya, mereka yang mempunyai jabatan ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Betul. Maka muncullah apa yang namanya NGO, dan menurut Mas Sujud ini NGO itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita mencoba melihat dari perspektif teman lain mungkin ya, dari teman GMBI ya, teman GMBI mungkin akan menyampaikan sebenarnya LSM itu memang dibutuhkan seperti yang disampaikan dari Pak Sujud itu, atau justru sebenarnya bagaimana mungkin teman dari GMBI bisa menyampaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada kami dari LSM GMBI. Saya sendiri sebagai perwakilan dari LSM GMBI. Pertama yang akan kita sampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter terkait dengan bentuk boxing ya, boxing dari LSM itu memang benar adanya. Kalau kita memang di situ menyesuaikan dengan boxing yang sesuai dengan aturan dan undang-undang. Kita selaku warga negara tentunya punya kewajiban untuk bagaimana taat aturan, taat hukum dan taat aturan. Dan di situ ada poin yang paling krusial yang kita dalami adalah ketertiban hukum. Ya. Ketertiban hukum adalah bentuk yang harusnya kita pahami bersama. Dalam hal baik administrasi formal maupun non formal. Ketertiban hukum yang kita maksudkan di sini adalah bagaimana bentuk-bentuk dari sebuah statement yang kadang-kadang masyarakat awam pada umumnya itu kurang memahami terkait dengan apa yang disebut tadi ketertiban hukum berkaitan dengan sebuah bentuk apa yang disebut regulasi atau aturan. Bahkan kita tidak mampu membedakan antara LPK, Ormas, LSM, itu semua digeneralisir menjadi sebuah bentuk LSM, kan? Ya, Nah, itulah yang menjadi pencerahan buat kita semua agar nanti pada umumnya kita akan memahami bersama, Pak. Ya. Oke, terima kasih Mas Sigit. Jadi saya kira tambah menarik gitu ya, karena ternyata sebagian orang itu mengeneralisir ya, itu LPK atau LSM atau NGO atau apa sepertinya sama. Iya. Nah, jangan-jangan nanti kayak kantor pengacara, kantor bantuan hukum itu juga lama-lama dianggap sebagai LSM gitu ya. Saya kira juga menarik. Tetapi saya kira nanti kita akan coba bongkar lebih jauh lagi ya. Tetapi sebelumnya karena di sini masih ada dua ya, teman dari LKSM Krishna, terus dari IPHI juga ada.
Mungkin dari LKPSM Krishna itu silakan berpendapat dulu tentang apa itu LSM dan keberadaan di masyarakat itu seperti apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih LPKSM Krishna itu tahun 2000 berapa ya kita bergerak, 2020 lah di Kebumen. Artinya dari minat dan masyarakat untuk terlindunginya hak-hak sebagai konsumen, khusus di bidang pendidikan ini luar biasa Pak Dokter ya. Nah di situ karena saya juga dulunya sebagai konsumen pendidikan, artinya skema politik yang ditanamkan secara terstruktur di situ. Dan bahkan dulu waktu itu Pak, saya belum jadi LPKSM Krishna Pak. Dulu KIP itu ditahan, dikuasai sekolah, dicairkan, anak saya tidak dikasih tahu. Nah awalnya seperti itu. Nah saya mengikuti alur-alur modus-modus itu sudah lama. Dan saya sempat mengadu ke Dewan. Waktu itu ya sempat ditangani, sempat sidang. Nah dikembalikan cuma sebatas sidang kode etik aja lah. Ya. Nah di situ kita memang benar-benar LSM maupun ormas maupun memang sangat dibutuhkan. Ya, jadi kalau kita mencoba melihat pendapat dari LKPSM Krishna yang diwakili Mas Sugiono atau dikenal sebagai Semar Bangun Kayangan, memang LSM ini sangat dibutuhkan ya, terutama untuk bagaimana melakukan penguatan dan pendampingan terhadap orang-orang yang tidak mampu. Oke, nanti terkait dengan teknis saya kira kita akan bedah lebih lanjut. Yang berikutnya kita juga minta prolog dari Mas dari Ikatan Penasihat Hukum Indonesia ya. Silakan Mas, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara terkait masalah LSM, itu kita harus juga harus bisa mensikapi adanya sebuah perbedaan antara LSM lembaga, LSM dan lembaga ya. Walaupun sama lembaga, tapi kan kita ada sebuah rule aturan jelas. Bahwa saja di Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur tentang LSM itu jelas-jelas dikatakan. Jadi tidak semua LSM itu, mohon maaf ya, bisa menangani semuanya. Kecuali advokat, beda. Di dalam pasal 7 itu sudah jelas bahwasanya ormas memiliki bidang kegiatan sesuai dengan ADART. Sudah ADART, di mana bidang kegiatan ormas tersebut sesuai dengan sifat, tujuan, dan fungsi. Ini jelas mutlak dikatakan pada pasal 7 Undang-Undang 17 2003 tentang ormas. Itu sudah jelas. Ya. Jadi mohon maaf, di sini kita harus mencermati ya. Ormas itu seperti apa dan apa fungsinya itu harus tunduk atas dasar akad dari dibaca ormas tersebut. Jadi tidak ada satu hal yang dibenarkan apapun ketika ormas itu melampaui batasannya. Nah, karena di dalam undang-undang tersebut juga ada pembukuan, pembukuan sampai pembubaran ormas. Itu ada aturannya. Jadi kita harus memahami bahwasanya kita hidup di negara hukum. Kita harus mengikuti kaidah hukum yang ada. Ya. Sebentar itu aja, Pak. Oke, terima kasih Mas Kartiko. Saya kira ini sudah semakin mengerucut ya pendapat Mas Kartiko dari Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Cabang Kebumen yang di sini menyampaikan bahwa ormas itu ternyata tidak bisa menangani semua perkara ya, tetapi kalau menurut Undang-Undang Keormasan ada spesifikasi tertentu di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kira-kira memang bidang geraknya apa. Jadi ini beda dengan tadi misalnya kantor bantuan hukum maupun kantor pengacara atau advokat. Oke, saya kira ini tambah menarik ya. Saudara para pendengar dimanapun berada, GPT TV, Gedung Putih TV, kita akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan bahwa dari pendapat-pendapat tadi ternyata memang LSM itu sangat diperlukan atau sekarang ini masih diperlukan masyarakat ya. Salah satu hal yang menyebabkan kenapa itu diperlukan antara lain adalah karena
keterbatasan atau tidak berfungsinya fungsi state ya, negara gitu ya. Nah, oleh karena itu muncul yang namanya LSM. Tetapi mungkin yang agak cukup menarik ya, di medsos ini kan beberapa waktu terakhir ini kan cukup ramai ya, memperdebatkan soal TUSI, tugas pokok dan fungsi dari LSM ya. Ada yang mengatakan bahwa itu diperlukan, tetapi di lain pihak ada yang mengatakan bahwa itu meresahkan ya, meresahkan. Padahal kalau misalnya kita mencoba melihat meresahkannya di sejauh mana, ini juga sesuatu yang mungkin perlu kita bedah lebih lanjut. Karena apa? Karena fungsi-fungsi negara itu ternyata nggak berjalan. Misalnya kalau kita ngomong soal orang kena lintah darat atau bang pelencit ya, yang bisa mengatasi kesulitan masyarakat itu ternyata bukan negara, bukan aparaturnya, tetapi justru dilakukan oleh komponen-komponen masyarakat yang peduli terhadap hal itu. Ya, itu pertama misalnya. Yang kedua, misalnya kita ngomong soal orang tidak bisa ngambil ijazah ya di sekolahan. Ternyata yang bisa ngatasi bukan dinas pendidikan, bukan pemerintah daerah, tetapi adalah kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap itu dan bisa mengambilkan ijazah. Nah, hal yang lain saya kira hampir sama. Oleh karena itu saya kira pada kesempatan kali ini ya, di saluran sarana pencerdas hukum masyarakat kita akan buka ya, bahwa ternyata fungsi-fungsi LSM masih sangat diperlukan. Nah, monggo pada teman-teman sekalian yang pada kesempatan sore kali ini hadir di sini untuk bisa berpendapat, agar nanti akan menjadi sebuah wacana yang konstruktif ya, bahwa yang namanya perbedaan pendapat itu tidak harus bergesekan, tetapi kita harus mencari titik temu di mana titik temu itu ada. Silakan, mungkin ada teman-teman lain yang berminat untuk menyampaikan pendapat. Ya, silakan. Dikenalkan dulu mungkin Mas. Terima kasih. Saya Wahyudin ya, yang saat ini yang memang cukup prihatin ya Mas ya, terhadap isu-isu yang digoreng ke masyarakat dan tumpulnya aparatur negara untuk membela masyarakat, khususnya masyarakat lemah ya Pak ya. Iya. Karena kalau masyarakat yang punya uang mungkin mereka akan berbondong-bondong langsung. Tapi untuk saat ini yang saya amati selama di Kebumen ini, selama ini sekitar 2 bulan inilah saya mulai ya cuma lihat-lihat aja dulu, tapi untuk informasi itu sangat penting. Kalau untuk LSM dan Ormas serta ini, ya ini yang harus didorong, tapi dengan cara-cara yang agak elegan sedikit gitu loh. Yang kita harus pakai jalur, intinya seperti itu. Kalau kita tidak pakai jalur, ya rasanya bagi mereka yang salah itu ya memang kita sebagai ormas atau dianggap ures-ures, itu seperti itu. Memang dianggap ures-ures. Makanya yang perlu diseringkan adalah tata cara gimana supaya itu bisa berjalan dan tidak dianggap ures-ures. Itu yang harus dipecahkan. Ya termasuk juga seperti pemerintahan sekarang kayaknya untuk ini ya cuma mementingkan perutnya sendiri, gitu loh. Termasuk DPR, anggota DPR. Itu juga sama. Saya lihat, makanya ayo kita bareng-bareng, kalau misalkan carilah anggota DPR atau yang misalkan bisa mewakili masyarakat. Ya. Itu sebenarnya enggak ini ya, karena apa? Sekarang walaupun vokal cuma 1 orang di sana tetap dimatikan. Gitu loh. Ya. Walaupun punya pasukan banyak dimatikan tinggal 1 toh. Oke, terima kasih itu Mas Wahyudin. Jadi saya kira ini cukup menarik ya. Mas Wahyudin ini kan selain masyarakat biasa, dia juga aktif di media gitu ya. Jadi fenomena yang terjadi di lapangan di masyarakat itu banyak dia potret gitu. Tadi yang dikatakan adalah keberadaan LSM atau apapun namanya termasuk ormas ini sangat diperlukan. Tetapi bagaimana rule of the game ya, aturan main ini harus menjadi acuan sehingga tidak terus menjadi tadi bahasanya Mas Wahyudin itu urus-urus yang malah akhirnya nanti dicari kelemahannya dan diberantas malah mungkin masuk dalam tersangka tindak pidana gitu kan. Ini yang terjadi.
Oke, mungkin ada pendapat lain. Mbak Kirana sepertinya mau berpendapat, silakan. Iya Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Wahyu tadi ya terkait kinerja, apalagi orang lapangan ya Pak. Seperti saya sendiri ya Pak Sujud yang sering ditugaskan untuk mendampingi masyarakat yang memang membutuhkan. Dengan adanya LSM seseorang yang melakukan pendampingan yang kata Pak Wahyu tadi kayak urus-urus, kita juga pernah mengalami Pak, bahkan dari pihak sekolah sendiri dari pihak Pemda sendiri menganggap kita itu ulat bulu. Lihat kita dari jauh aja udah geli, kayak udah alergi gitu kan. Tanggapannya enggak banget terkait LSM, karena memang ada LSM yang sebisa ya seperti yang sekarang lagi booming di Facebook ya, mungkin seperti itu. Maaf ya Pak Sudiana. Saya langsung tertuju sama jenengan karena memang jenengan target saya. Iya, iya nanti kita diskusi setelah ini. Saya nggak suka ini ya. Targetnya gimana nggak apa-apa nanti. Iya nanti kita diskusikan ya Pak. Oke. Jadi ya terkait itu saya minta lah dimohon terkait ini ya kita gimana lah caranya untuk menjaga bareng-bareng, karena kan kita itu di sini sifatnya untuk mendampingi nggak Pak, bukan untuk mengurus-urus. Jangan sampai saya yang di lapangan yang memang normatif tidak pernah merasakan yang namanya 86 ikut dituduh yang seperti itu, dan saya nggak bisa nerima itu kayak Ya, jadi Mbak Kirana ini saya kira curhat juga di dalam forum ini Pak. gitu ya. Curhat. Ini Karena saya adalah sukanya curhat ya, Pak. forum LSM, forum Siap. Ormas, ternyata apa yang dilakukan Mbak Kirana mungkin caranya berbeda ya, caranya berbeda, dan ternyata dari jauh pun sudah dianggap sebagai ulat bulu yang bikin geli gitu. Iya. Kenapa? Karena ternyata ada teman ya sesama LSM atau Ormas yang dia menggunakan cara lain yang Iya. tadi bahasanya 86. Oke, saya kira ini tambah menarik ya, diskusi ini gitu ya. Tadi ada yang dianggap sesama LSM kok urus-urus, ada yang mencoba memang mendampingi masyarakat sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman lain yang ada di sini. Mas Duen silakan mungkin. Sedikit nih Mas. Ya. Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini sebetulnya saya menyambung dari Mas Musli karena kaitannya tadi ada kalimat legislatif lah ya. Oh, iya. Kampanye belum waktunya. Sama sekali tidak ada tujuan kampanye, tapi ini perlu saya sampaikan pertama bahwa untuk masalah LSM, Ormas atau tadi bahasa NGO dan lain sebagainya itu bukan hanya suatu keniscayaan, tapi pertama itu justru Kebumen itu memang suatu kebutuhan. Kebutuhannya apa? Karena cek balance untuk kebijakan, peraturan ataupun kesepakatan yang dibikin oleh pemerintah itu sama sekali tidak ada kontrol dari luar gitu. Karena apa? Ternyata lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga kontrol, lembaga evaluasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Muslikun, salah satunya adalah lembaga dewan. Makanya ini pun saya menyampaikan kepada teman-teman, kenapa kok kita juga salah satunya jangan antipati terhadap politik, karena inilah salah satu fungsinya. Bagaimana caranya kita mendorong teman-teman pergerakan itu untuk masuk di dalam sistem. Karena di saat teman-teman semuanya di luar sistem, ada aspirasi, ada evaluasi, ada masukan itu kadang-kadang terhambat karena memang tidak ada yang menyambut dari dalam. Inilah kenapa kok mungkin saya pribadi dan teman-teman pergerakan ada yang berusaha masuk ke dalam sistem lewat lembaga dewan. Ini menarik ini. Ya, silakan Mas Sujud. Mungkin ada. Kenapa teman-teman pergerakan buat saya haram masuk ke sistem? Ya. Karena selama ini pengalaman dari tahun 99 sampai tahun 2019 kemarin, teman-teman pergerakan yang masuk ke sistem Terbawa. karena partai politik adalah mempunyai sistem tersendiri, di mana adalah tegak lurus kepada partai, tegak lurus pada pimpinan, notabene tegak lurus kepada oligarki. Maka teman-teman pergerakan ketika masuk di sistem, dia akan terseret dalam sistem itu. Sehingga LSM ini selalu akan dibutuhkan.
kontrol dari luar ini akan selalu dibutuhkan di mana negara demokrasi ini sudah mulai mengarah pada oligarki. Kalau di negara-negara demokrasi yang liberal, di sana ada yang namanya oposisi, boleh masuk ke sistem sebagai oposan di dalam lembaga legislatif. Tapi di negara kita tidak mengenal yang namanya oposisi, meskipun digembar-gemborkan sejak 2014 sebagai partai-partai politik yang beroposisi dengan pemerintah, tapi fungsi mereka tidak. Mereka membentuk oposisi hanya untuk menaikkan nilai tawar dalam kursi-kursi penting di pemerintah. Ya, menarik Mas Seperti Sudut ya. Jadi karena saking pengennya langsung menanggapi, Mas Duen itu belum selesai langsung sikat gitu kan. Nggak boleh. Saya kira nggak apa-apa ya. Ini sebuah apa namanya dinamika. Kalau Mas Duen tadi mencoba mengajak bahwa bermain di luar sistem penting, tetapi bagaimana merajut nanti ada di dalam sistem ini juga penting ya. Makanya tadi kan Ya. sebetulnya Pak Teguh, Ya. ini kan kalau semuanya menelaah apa yang saya sampaikan sebetulnya itu kan sudah jelas. Ya. Satu, LSM, Ormas, NGO itu suatu kebutuhan. Itu Ya. kan sudah saya garis bawahi. Ya. Dan itu menjadi poin pertama. Ya. Sebelum saya poin kedua tadi. Betul, ya. Poin kedua itu kan person by person. Iya, iya. Dan itu kenapa itu kita butuhkan? Karena di saat panjenengan menyampaikan ada yang menyambut dari dalam. Betul, ada aturan partai dan lain sebagainya, betul. Tapi di saat kita semuanya terbawa oleh itu, terus siapa yang akan menyambut kita? Intinya jadi Ya. bukan masalah saya ini masih dibutuhkan, masih justru itu poin pertama Atau saya nanti, adalah masih. sabar dulu Mas Sudut. Gini, Ya. ini masuk ke sistem, Ya. nanti akan memperbaiki sistem. Ya. Mungkin tujuannya seperti itu. Ya seperti itu. Iya, mungkin beliaunya seperti itu. Masalahnya seperti ini Pak, seperti yang saya alami. Saya nyalek, ya, saya nyalek. Iya. Nyalek itu sebenarnya pengen tahu apa ya birokrasi di KPU. Sebenarnya itu. Poinnya itu. Iya, iya, iya. Nah, sistem yang dibangun KPU itu seperti apa, kelemahannya seperti apa, merugikan konsumen nanti sebagai hak untuk dipilih atau memilih di mana letaknya. Nah, itu saya sudah dikit-dikit sudah Mengetahui Ya. ya, oke. Jadi memang ternyata dibutuhkan orang di dalam untuk bagaimana menerima ya, mengolah apa yang ada di luar. Tetapi tadi Mas Sudut mengatakan juga selain di dalam kuat, apa di luar juga harus kuat. Ternyata orang yang di dalam itu kebanyakan terbawa arus, dan ternyata kalau sudah terbawa arus agak sulit. Nah, yang terakhir saya kira karena ini waktunya memang agak terbatas untuk diskusi apa namanya di GPT TV, Gedung Putih TV, sarana pencerdas hukum masyarakat ya. Yang terakhir saya kira fenomena yang terakhir-terakhir ini muncul ya. Teman-teman NGO, LSM ya, justru perannya di masyarakat ini sangat luar biasa ya. Langsung nolong, langsung berhasil, dan ternyata eksekusinya tidak harus menunggu putusan pengadilan lama-lama gitu kan. Langsung jadi. Nah, ini saya kira juga merupakan sebuah fenomena yang menarik ya. Menariknya karena ternyata state itu atau negara itu tidak bisa memfungsikan sesuai dengan fungsinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aparat penegak hukum ternyata juga melakukan pembiaran ya terhadap potensi-potensi konflik, potensi-potensi perbuatan melawan hukum yang ada di masyarakat. Akhirnya LSM yang masuk yang mengambil alih ini. Nah, oleh karena itu saya kira silakan saya minta pendapat dua orang ya untuk memberikan konklusi ya, kesimpulan bahwa ternyata terkait dengan LSM ini bagaimana? Apakah memang pantas dianggap sebagai sebuah gerombolan orang yang meresahkan, atau sebenarnya itu adalah sesuatu yang dibutuhkan karena negara ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Silakan yang mau pendapat. Oke. Ya, silakan Mas Jud. Begini, Ya. LSM itu akan tetap menjadi ancaman bagi oligarki, bagi pengkhianat-pengkhianat konstitusi. LSM ini tetap akan menjadi ancaman, sehingga mereka akan menganggap bahwa LSM ataupun ormas itu sebagai urus-urus dan tukang rubes. Ya. Tapi LSM ini menjadi harapan besar bagi masyarakat.
yang notabene buta, tuli terhadap regulasi, terhadap hukum tata negara, terhadap hukum publik maupun hukum privat. Jadi ada dua hal. LSM ini akan tetap menjadi momok, akan tetap menjadi ancaman bagi para pegiat oligarki. Karena bagi pegiat oligarki, kerja ataupun tidak kerja, melakukan kewajiban ataupun berkhianat, mereka tetap digaji, tetap mendapat bayaran utuh. Betul ya. Nah, LSM ini akhirnya menjadi harapan besar bagi masyarakat yang tertindas, bagi masyarakat yang diperlakukan tidak adil, bagi masyarakat yang diperlakukan tidak sesuai dengan konstitusi, bagi masyarakat yang dimarginalkan atau diposisikan pada posisi yang inkonstitusional seperti itu. Oke, terima kasih Mas Sujud. Jadi saya kira cukup menarik. Silakan Mas Darsono, Mas Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pegiat GMBI ya, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, dalam hal ini untuk memberikan pendapat saya terkait LSM. Siapapun yang masuk ke dalam LSM sebagai aktivis itu harus siap dengan cap dari masyarakat, tanda kutip ya, masyarakat yang terganggu kepentingannya, pejabat yang terganggu kepentingannya, penegak hukum yang terganggu kepentingannya, ataupun pengusaha yang terganggu kepentingannya. Harus siap aktivis LSM dimanapun itu harus siap dicap sebagai urus-urus, biang kerok, biang rusuk dan segala macamnya. Jadi siapapun yang masuk ke LSM, kalau tidak mempunyai jiwa yang kuat, apalagi masih takut akan image dicap negatif dan segala macam, itu lebih baik mundur dulu sebelum bisa mental kuat untuk menghadapi cap seperti itu. Lebih baik mundur dulu. Kalau sudah yakin dengan pergerakan harus yakin, karena pasti akan dicap seperti itu. Karena apa? Yang terganggu dengan LSM pasti orang yang kuat. Kenapa? Mereka orang kuat, orang yang paham hukum, orang yang paham punya uang, punya regulasi, terganggu dengan pengaduan-pengaduan masyarakat yang termarginalkan yang kita bantu oleh LSM. Ya. Memang itu salah satu beban tugas berat dari LSM yang notabene kita menegakkan hukum, membantu penegak hukum, tapi seringnya berbenturan dengan penegak hukum itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Darsono. Jadi saya kira menarik ya. Ada lagi yang berpendapat terakhir? Oke, Mas Puput silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kayak gini. Mungkin kita bisa sounding ke depan ke negara pemerintahan karena tidak selektifnya adanya LSM atau ormas yang baru. 3-4 orang bisa jadi bentuk LSM atau sebuah organisasi. Contoh kita di GMBI, kalau kita melewati banyak prosedur kayak diklat bela negara, pendidikan dan sebagainya. Mungkin di situ kita harus bisa kepada LSM-LSM yang lain harus seperti itu, karena mungkin LSM udah ada baik, ada LSM baru, jadi udah surat, setelah di situ masyarakat menjadikan image LSM seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mas Puput. Saya kira Mas Puput ini juga mencoba melengkapi ya. Ternyata LSM yang dibuat begitu gampangnya tanpa screening internal di masyarakat ini juga karena tadi instan, tentunya mungkin hal-hal tertentu itu sangat tidak diperhatikan, termasuk tadi soal keberpihakan atau soal dia mengetahui soal hukum atau tidak, ini jadi masalah. Oke, para pemirsa, pendengar GPT TV, Gedung Putih TV dimanapun berada, demikian diskusi pada kesempatan episode ini mengangkat tema soal lembaga swadaya masyarakat ya, yang cukup ramai di media sosial. Sekali lagi jangan pergi, jangan berpindah dari channel kami, yaitu channel Sarana Pencerdas Hukum Masyarakat. Kesimpulan daripada diskusi pada kesempatan hari ini adalah bahwa yang namanya disebut sebagai urus-urus atau hal yang menyakitkan, kalau sudah menjadi LSM, saya kira ini juga harus dikuatkan ya. Artinya siapapun dianggap seperti itu jangan langsung patah semangat. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
siapapun ya LSM ini ya, ini harus atau bersiap untuk dianggap sebagai pengganggu daripada mereka-mereka yang mapan di penguasa ya, di kuasa atau di orang-orang yang punya kekuasaan, mereka yang di pengusaha atau orang-orang yang selama ini selalu berbenturan ataupun tidak berpihak pada masyarakat. Terus yang ketiga, kita juga harus bisa membedakan mana LSM yang benar-benar membantu masyarakat dan mana dia yang datang dengan instan tetapi mempunyai atau berkehendak punya keinginan-keinginan tertentu. Jadi satu dengan yang lain saya kira memang tidak bisa digebiah-uyah ya. Yang penting lagi tadi juga sempat muncul bahwa LSM ini sebenarnya juga berharap ataupun diharapkan ada petugas pemain yang dilakukan di dalam ya, misalnya di dalam dewan atau di dalam eksekutif ya. Ini fungsinya adalah untuk bagaimana bermain jejaring ya antara mereka yang dilakukan di luar, tetapi eksekusinya itu membutuhkan organ negara yang ada di dalam. Saya kira mungkin itu teman-teman sekalian dimanapun berada, sekali lagi tetap di channel kami GPT TV, Gedung Putih TV yang tagline sarana pencerdas hukum masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.